Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita akan melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema yang ketiga, perubahan wujud benda, pembelajaran yang ke-6. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Nah, banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Nah, undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Namun adik-adik, pameran ini bisa kita lakukan jika waktunya itu bertepatan dengan jadwalnya kita pembelajaran offline ya. Namun karena ini tidak berpas-pasan atau tidak bertetapan jadi kita cukup memahami saja bahwa pameran itu hanya bisa kita lakukan misal pada saat proses pembelajaran itu secara offline ya. Baik, kita lanjut. Nah, namun di sini kembali saya ingatkan bahwa lagi-lagi wujud benda itu pada umumnya itu ada 3, yaitu padat, gas dan cair. Nah, kemarin itu saya juga sedikit menjelaskan sudah sedikit menjelaskan, atau adik-adik juga kemarin kayaknya sudah tulis tentang perubahan dari wujud benda tersebut Nah, hanya di sini kembali saya ingatkan dengan dalam bentuk bagam supaya ini mungkin bisa dipahami kembali Nah, baik, kita mulai. Misalnya dari padat ke gas. Nah, dari padat ke gas itu perhatikan anak panahnya. Dari padat ke gas itu disebut menyublim Sementara dari gas ke padat itu disebut mengkristal. Nah, lalu misal dari gas ke cair disebut mengembun, atau dari cair ke gas itu disebut menguap. Kalau dari cair ke padat disebut membeku. Kemudian dari padat ke cair disebut mencair. Nah, inilah perubahan dari wujud benda. Nah, ini saya harap adik-adik itu selalu pahami atau selalu ingat tentang perubahan dari wujud benda ini Baik, kita lanjut. Seperti yang saya katakan tadi adik-adik, pameran itu bisa dilakukan jika pembelajarannya itu kita secara offline karena pada umumnya pameran itu dilakukan misalnya dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi Nah, di sini ada 3 jam 3 jam. Kalau tidak salah ini jam analog, ini jam digital, dan ini jam pasir Nah, apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Baik. Nah, persamaannya jadi persamaannya itu ketiga jam tersebut yang ini jam analog, digital, dan pasir ternyata sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu Sementara perbedaannya itu yang pertama, untuk jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam Ini perhatikan dia memiliki jarum jam yang menunjuk perubahan waktu setiap detik, menit, dan jam. Kemudian untuk jam digital itu dia hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap detik, menit, dan jam. Nah, ini misalnya jam 8 lewat 17
17 menit ya. Ini juga bisa berubah ya, misalnya dari jam 8 menjadi jam 9 atau jam 10 begitu seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jam pasir. Nah, jam pasir ini berbeda dengan jam digital dan jam analog. Untuk jam pasir dia hanya ya menunjukkan perpindahan pasir ya, misalnya dari atas ke bawah. Nah, di mana perpindahan dari pasir ini menunjukkan pergantian waktu ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, lingkari satuan waktu yang biasa digunakan ya. Ingat ya, satuan waktu. Nah, satuan waktu itu pada umumnya ada 3, yaitu detik, menit, dan jam. Nah, ini kita lihat saja satuan waktu. Kalau meter enggak, kilogram juga enggak, kilometer enggak, berarti ini ya, ini detik masuknya. Oke. Detik, jam. Nah, ini juga masuk ya. Oke. Kemudian menit. Oke. Ya. Ya, seperti ini. Nah, ingat lagi ya adik-adik, satuan waktu itu ada 3, yaitu detik, menit, dan jam ya. Baik. Nah, di sini Pak Guru punya jam nih. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca jam. Ya, misalnya seperti ini. Ya, jarum jamnya itu jarum pendeknya itu ya ada di angka 3, kemudian jarum panjangnya itu di angka 12 ya. Perlu adik-adik ketahui, untuk jarum pendek ini dia menunjukkan waktu untuk jam. Sementara kalau untuk jarum pendeknya ini dia menunjukkan jarum panjangnya ini dia menunjukkan angka untuk satuan menit atau satuan detik juga bisa ya. Saya ulangi, untuk jarum pendek ini dia menunjukkan satuan waktu untuk jam, sementara jarum panjang ini menunjukkan satuan waktu untuk menit ataupun detik ya. Jadi kalau misalnya berpas-pasan seperti ini di angka panjangnya di angka 12, nah ini berarti dia ditulis ya pukul 3.00 atau pukul 15.00. Nah, apa perbedaannya? Nah, untuk pukul 03.00 dibaca pukul 3 pagi, sementara untuk pukul 15.00 dibaca pukul 15 atau pukul 3 sore. Nah, kita lanjut ya. Ya, seperti ini ya. Lagi-lagi kita perhatikan jarum jamnya ini, jarum pendeknya ini ada di angka 8 ya. Berarti ini jam 8. Ini pas-pas ya. Berarti ditulis juga pukul 08.00 atau pukul 20.00 ya. Sama seperti tadi. Nah, untuk pukul 8.00 dibaca pukul 8 pagi, sementara pukul 20.00 dibaca pukul 20 atau pukul 8 malam ya. Oke, sekarang next ya, seperti ini. Nah, ini jarum pendeknya lagi masih di angka 8, sementara jarum panjangnya itu di angka 2. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa angka jarum jamnya ini yang panjang ini, jarum jam yang panjang ini dia menunjukkan satuan waktu untuk menit ya. Oke. Kemudian adik-adik perlu ketahui juga bahwa perpindahan perpindahan dari angka satu ke angka yang lain itu dia lewat 5 menit ya. Misalnya dari 12 ke angka 1 itu dia lewat 5 menit. Nah, begitupun juga dari angka 1 ke angka 2 itu bukan lagi 5 menit, tapi kita tambah ya. Kita tambah karena dia dari sini ke sini berarti 5 10 ya. Atau secara simpelnya, setiap berpindah ya dari angka satu ke angka yang lain itu ditambah 5 menit ya. Berarti kalau ini 5 ditambah 5 berarti 10 ya. Berarti jam 8 lewat ditulis pukul 8 lewat 10 menit. Nah,
Kalau misalnya jarum panjangnya di angka 4, berarti tinggal kita tambah saja. Kalau di sini 10, berarti tinggal tambah 5, berarti 15 tambah 5, 20. Atau simpelnya itu adik-adik dihitung saja begini. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan 60 ya. Oke, seperti itu. Ya, ini dibaca pukul 8 lebih 10 menit ya. Baik. Nah, pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Pasangkan jam dengan waktu yang sesuai. Nah, ini pertama kita lihat dulu jam yang ini. Jarum pendeknya di angka 7, sementara jarum panjangnya di angka 8. Nah, ingat, setiap perpindahan ya dari angka satu ke angka lain itu bertambah 5 menit. Berarti kalau ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti ingat ya, untuk jarum untuk di angka 6 berarti itu dia lewat 30 menit. Nah, itu intinya ya, 30, 35 berarti 40. Berarti ini dibaca jam 7 lewat 40 menit. Tinggal kita cari aja. Oh, berarti ini. Ya, tinggal. Oke. Kemudian jarum pendeknya ada di angka 1, jarum panjangnya di angka 3, berarti 5, 10, 15 ya. Berarti jam 1 lewat 15 ya. Kemudian jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 5, berarti lewat di angka 1, berarti lewat 5 menit, berarti jam 6 lewat di sini. Kemudian jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 10, berarti ini jam 5 lewat 10 ya, jam 5 lewat 10 menit. Kita tinggal cari ya, berarti. Oke, kemudian ini jarum pendeknya ada di angka 8, jarum panjangnya di angka 4, 5, 10, 15, 20, berarti ini jam 8 lewat 20 menit. Tinggal kita cari. Oke, berarti ini ya. Nah, terakhir jarum pendeknya di angka 10, sementara jarum panjangnya di angka 9. Ingat ya, kalau di angka 6 itu 30 ya, berarti 35, 40, 45, berarti jam 10 lewat 45 ya, berarti di sini ya. Nah, ya kira-kira seperti itu ya adik-adik. Oke, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu adik-adik bisa pahami dengan baik. Ya, akhir kata saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.